Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deborah Marintan Manurung dengan NPM akhir 084. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai e-form SPT 1770. Nah, sebelumnya, apa itu SPT? Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, SPT merupakan surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT 1770 terdiri dari 1 lembar SPT induk dan 4 lampiran. Untuk lampiran pertama 1771 berisi perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Lampiran 1772 berisi daftar pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain. Sedangkan lampiran 1773 berisi penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Yang terakhir 1774 berisi daftar harta dan kewajiban serta daftar susunan keluarga. Selanjutnya, siapa aja sih wajib pajak yang berhak mengisi SPT 1770? Yang pertama adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan usaha atau penghasilan bebas yang melakukan pembukuan atau menerima perhitungan penghasilan neto. Yang kedua, wajib pajak yang memiliki penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja. Yang ketiga, wajib pajak yang memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final. Dan yang terakhir, wajib pajak yang memiliki penghasilan dalam negeri atau luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah lab komputer perpajakan. Di sini saya sudah menyiapkan soal yang sudah diberikan, ya, dan di sebelah sini merupakan lampiran SPT 1770 yang akan kita gunakan untuk mengerjakan. Yang pertama, di lampiran 4 kita masuk ke bagian A, ada kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Di sini kita isi dari informasi terkait harga dan utang Yulianti di sini. Oke, untuk tanah kosong seluas 800 meter kuadrat dibeli tahun 2005, senilai 272, nomor sertifikat 134, alamat Jalan Raya Natar, Lampung Selatan. Ini langsung kita masukkan di tanah dan atau bangunan. Untuk kode hartanya merupakan kode 061. Di sini kita bisa memilih kode harta yang sesuai dengan harta yang kita punya. Untuk nama hartanya kita langsung input aja tanah kosong senilai 800 meter persegi, dibeli tahun perolehannya dibeli tahun 2005, senilai 270 juta, yaitu harga perolehan, dan keterangannya merupakan nomor sertifikat 134, atau kita bisa cantumkan Jalan Raya Natar, Lampung Selatan. Oke, begitu juga dengan harta selanjutnya. Ini terdapat harta lain, yaitu mobil Honda CR-V dengan plat BE 1029JK tahun 2014 nilai 380 juta. Oke, untuk mobil Honda kita memiliki kode harta 043 mobil. Ini kita langsung input aja mobil Honda CR-V tahun perolehan 2014, harga perolehannya 380 juta. Untuk import data keterangannya dapat merupakan plat mobil yang kita punya. Begitu juga sampai dengan tabungan di Bank MND per 31 Desember sebesar 140 juta. Ini kita masukkan di sini. Tabungan dengan kode harta 012, nama hartanya tabungan di Bank MND tahun perolehan 2023 senilai 140 juta. Oke, selanjutnya adalah utang bank yang dipinjam ke Bank RTS sebesar 250 juta, dipinjam tahun 2018, nilai utang per 31 Desember 150 juta, alamat Bank BTS-nya di Jalan Diponegoro. Di sini kita akan input ke bagian yang B, yaitu kewajiban utang pada akhir tahun. Nah, langsung aja kita masukkan kode utang. Untuk utang bank merupakan kodenya adalah 101. Untuk nama pemberi pinjamannya yaitu Bank RTS karena kita meminjam ke Bank RTS. Terus alamat pemberi pinjamannya tertera di sini, Jalan Diponegoro nomor 8A, Ruko Casablanca, Bandar Lampung. Tahun peminjamannya adalah di sini 2018, dipinjam tahun 2018. Oke, karena itu kita masukkan di sini. Jumlah peminjamannya senilai 150 juta. Yang kita masukkan adalah per 31 Desember 2023, maka senilai 150 juta.
Begitu juga dengan utang lainnya kepada utang Pak Andre sebesar 150 juta tahun 2022, nilai utang per 31 Desember 50 juta. Alamatnya di Jalan Pangeran Antasari. Langsung aja kita masukkan utang lainnya. Di sini dengan kodenya 100, kita menggunakan kode 109. Nama pemberi pinjamannya utang Pak Andre, alamat pemberinya Jalan Pangeran Antasari dengan tahun peminjaman 2022. Nah, di sini nilai utang per 31 Desember merupakan 50 juta. Maka kita di sini inputnya 50 juta. Oke, untuk selanjutnya adalah bagian yang ke C. Di sini kita bisa lihat di keterangan seperti ini. Data kartu keluarga di sini merupakan Joko Darmawan dengan NIK yang tertera, merupakan ayah kandung dan tidak bekerja. Langsung aja kita input. Di sini nama ininya merupakan Joko Darmawan dengan NIK-nya di sini kita bisa copy aja. Nah, oke, hubungannya merupakan ayah kandung dan tidak bekerja. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, di sini yang bisa kita input hanya 3 karena sesuai dengan ketentuan batas maksimal jumlah tanggungan. Oke, next kita ke halaman selanjutnya. Selanjutnya merupakan bagian A, penghasilan yang dikenakan final atau bersifat final. Pertama, di sini kita bisa melihat Yulianti memenangkan hadiah undian sebuah motor X-Max senilai 60 juta dari PT Bank Mandiri Bandar Lampung. Pajaknya telah dipotong oleh PT Bank Mandiri. Nah, oke, jadi memenangkan hadiah undian sebuah motor senilai 60 juta, kita input di sini hadiah undian. Nah, PPh terutangnya merupakan 10% dari 60 juta itu sendiri, yaitu senilai 15 juta. Oke, selanjutnya Yulianti memiliki bukti potong atas sewa tanah kosong untuk parkir Alfamart. Oke, berarti ini kita masuk ke PPh final juga karena dia memiliki sewa senilai 20 juta. Nah, langsung aja kita input di sini 20 juta. Dan PPh terutangnya merupakan 10%-nya yaitu 2 juta. Maka di sini sudah otomatis terjumlah di sini jumlah PPh final terutangnya merupakan 18.525.000. Oke, jika selanjutnya mendapatkan royalti, ini bukan merupakan PPh final, jadi tidak dimasukkan ke formulir 3, dan membayar zakat juga bukan merupakan objek pajak, maka tidak dimasukkan ke objek 3. Oleh karena itu, kita bisa lanjut. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengisi data diri kita. Di sini Yulianti memiliki usaha toko butik dan hijab sejak tahun 2017. Di sini tertera dengan alamatnya di Jalan Cok Aminoto nomor 4 Ruko Pasar Bambu Kuning. Maka langsung aja kita masukkan ke yang tertera di sini. Untuk NPWP ini kita estimasikan saja, misalnya segini. Terus masa pajaknya kita akan mengisi di bulan Desember. Untuk alamatnya kita langsung input saja dengan peredaran bruto yang kita punya itu senilai 805 juta. Maka jumlah PPh final yang dibayar merupakan 7.525.000. Oke, kita bisa klik selanjutnya. Untuk formulir 2 tidak perlu kita lakukan pengisian karena tidak ada pemotongan dari pihak lain maupun dari luar negeri. Oke, maka selanjutnya kita akan masuk di formulir induk SPT tahunan 1770. Maka di sini kita mendapat secara otomatis penghasilan neto dalam negeri lainnya senilai 42 juta ditambah, dan jumlah penghasilan netonya tidak berubah, jumlahnya 42 juta. Oke, karena itu penghasilan tidak kena pajak, dia 63 juta. Oke, seperti itu. Jika sudah, kita langsung aja klik submit jika sudah selesai. Oke, berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan, yaitu dari website Direktorat Jenderal Pajak.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai e-form SPT 1770 beserta dengan pengerjaan ujian tengah semester. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.